Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis, yaitu tentang surat Al-Qadar. Perhatikan dan simak penjelasan berikut ini. Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Berikut tanda Lailatul Qadar menurut hadis riwayat Imam Ahmad. Malam itu adalah malam yang cerah, terang, seolah-olah ada bulan. Malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparkannya bintang sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu. Hadis dalam bahasa Arab, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Sebuah malam di bulan Ramadan yang nilai kemuliaannya melebihi jumlah 1000 bulan. Meskipun di dalam Al-Quran tidak ada keterangan pasti tentang kapan terjadinya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan tanda atau ciri-ciri dari malam kemuliaan ini. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah majelis ilmu. Di kesempatan kali ini, Rasulullah ingin menceritakan tentang kisah seorang laki-laki solih yang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Wahai sahabat, maukah kalian aku ceritakan kisah seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel? Ya, kami ingin mendengarnya wahai Rasul. Ceritakan kepada kami tentang laki-laki soleh tersebut. Lalu Rasulullah memulai ceritanya dengan penuh semangat. Dahulu ada seorang laki-laki solih yang berasal dari Bani Israel. Laki-laki ini menghabiskan setiap malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melakukan sholat malam hingga tiba waktu subuh. Sedangkan pada siang hari, laki-laki solih ini melawan musuh-musuh Allah di medan perang hingga tiba waktu asar. Rutinitas tersebut dilakukannya selama 1000 bulan, atau kurang lebih sekitar 83 tahun 4 bulan. Para sahabat terkagum-kagum mendengarkan cerita Rasulullah tentang laki-laki solih dari Bani Israel tersebut. Beberapa di antara sahabat mengungkapkan rasa iri mereka. Subhanallah, betapa besar pahala yang ia dapatkan. Aku jadi merasa iri terhadapnya. Belum tentu usia kita sampai untuk melakukan kebaikan seperti yang dia lakukan. Apalagi banyak di antara kita yang baru memeluk Islam ketika usia dewasa. Lantas sekarang tinggal berapa sisa umur kita untuk mendapatkan pahala seperti laki-laki dari Bani Israel itu? Rasulullah menyimak respon yang berbeda-beda dari para sahabat. Pada saat inilah tiba-tiba turunlah malaikat Jibril di hadapan beliau untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat sosok malaikat Jibril kecuali Rasulullah. Seolah-olah pandangan para sahabat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. video tadi menjelaskan tentang asbabun nuzul surah Al-Qadar atau sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar. Selanjutnya kita akan memahami arti dan isi kandungan Quran surah Al-Qadar. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Pada ayat 1 menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya ayat 2 dan 3. Wa ma adraka ma lailatul qadar.
Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Pada ayat kedua, berisi pertanyaan Allah terhadap Nabi Muhammad. Apa malam kemuliaan itu? Namun Nabi Muhammad tidak mampu untuk menjelaskannya. Maka Allah pula lah yang menjelaskannya pada ayat ketiga, bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari ayat di atas mengisyaratkan bahwasanya manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar karena pahalanya begitu besar, diibaratkan seperti beribadah 1000 bulan. Dengan demikian, apakah diperbolehkan manusia yang telah beribadah dan beramal soleh di malam Lailatul Qadar untuk meninggalkan ibadah di waktu lain? Tentu tidak boleh, karena manusia diwajibkan untuk tetap beribadah. Selanjutnya ayat 4 dan 5. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ayat keempat dan 5 masih melanjutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat, Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Selanjutnya, pada ayat kelima, bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam dan mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Selanjutnya, anak-anak melakukan aktivitas berikut ini. Selamat mengerjakan dan selamat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.